Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Kali ini kita akan membahas seputar dan alur cerita lagi ya. Kali ini kita akan menyampaikan alur cerita tentang film yang berjudul After We Collide. Jadi film ini diangkat dari novel eh, dewasa yang berjudul sama karya Todd. Dan sebelumnya juga pada tahun 2019 itu ada sequelnya yang berjudul After. Tapi yang kali ini kita bahas adalah film setelahnya ya. Nanti mungkin lain waktu kita bahas seputar tentang Afternya. Jadi film ini dibintangi oleh Josephine Langford dan Hero Fiennes Stephen sebagai pemeran utamanya. Dirilis pada tanggal 2 September tahun 2020 di Europe. Disutradarai oleh Roger Kimball. Oke, itu apa? Langsung aja tanpa banyak bacot lagi. Kita mainkan intronya dulu, guys. Subscribe ya, guys. Aktifkan loncengnya. Like, comment, share. 1 bulan setelah putus dengan Tessa yang Hardin Scott bertemu dengan pria tak dikenal, tapi karena sedang dilanda banyak masalah dan pikiran, Hardin tidak mau mengubrisnya. Kalian pasti bertanya-tanya, siapa sosok laki-laki yang pertama kali muncul di sini? Yang mana nanti merupakan kunci dari segalanya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Biar. Sementara di lain tempat, Tessa sedang menuju tempat magangnya di Vance Publishing. Hari itu merupakan hari pertamanya. Ia diantar menemui atasannya. Karena suasana hati bosnya sedang tidak bagus, seniornya mengajaknya melihat ruangan kerjanya saja terlebih dahulu. Sebetulnya di sini ada scene dia bertemu dengan Trevor untuk pertama kalinya di lift. Dan ada adegan lucu sih sebenarnya untuk pertemuan di awal mereka. Tapi tidak saya masukkan di dalam alur cerita ini. Oke, lanjut. Sesampainya di hotel, ia ditemani oleh seniornya berbelanja untuk keperluannya karena ia tidak membawa apa-apa. Dan juga nanti malam akan diadakan pesta bersama rekanannya. Untuk karyawan baru sih lumayan banyak mendapatkan privilege ya si Tessa ini, bro. Oke, lanjut. Sesampainya di hotel, ia ditemani oleh seniornya berbelanja untuk keperluannya karena ia tidak membawa apa-apa. Dan juga nanti malam akan diadakan pesta bersama rekanannya. Untuk karyawan baru sih lumayan banyak mendapatkan privilege ya si Tessa ini, bro. Oke, lanjut. Hardin yang diundang pesta di rumah persaudaraan tempat berkumpulnya dulu, di mana dia bertemu dengan teman-temannya. Tapi ia pergi karena merasa tidak nyaman setelah Molly mencoba merayunya untuk melupakan Tessa. Menurut beberapa artikel sih, kalau untuk kehidupan remaja di Amerika itu memang berbeda dengan Indonesia. Dan untuk liburan akhir pekan atau akhir minggu, mereka akan mulai libur di hari Sabtunya. Dan kebanyakan remaja di Amerika biasanya akan mengadakan semacam perayaan gitu. Salah satunya dengan mengadakan pesta. Ini mungkin yang terjadi di film ini ya. Lanjut. Awalnya Tessa tidak mau minum minuman keras, tapi klien yang bawakan minuman, tapi Tessa tidak tahu jenis apa minuman tersebut. Ia pun mencobanya, dan hasilnya ia mabuk. Saya penasaran dengan apa itu minuman Sex on the Beach, jadi saya coba browsing dan saya menemukan bahwa Sex on the Beach ini adalah minuman alkohol yang biasa dinamakan whisky cocktail dengan komposisinya vodka, buah persik, jus jeruk, dan jus cranberry. Jadi minuman yang dinominasi oleh rasa buah-buahan dan asam. Jadi mungkin tidak terasa seperti alkohol, makanya saat saya meminumnya, dia merasakan tidak meminum alkohol. Tapi di beberapa artikel adalah eh, untuk kencan pertama, ini adalah minuman yang tidak direkomendasikan. Ya mungkin karena pengaruh alkoholnya disamarkan oleh rasa buahnya. Dan juga ternyata untuk minuman ini ada variasinya. Pertama
Sex in the Driveway, yaitu variasi minuman ini yang dibuat dengan jus jeruk dan jus cranberry dihilangkan, tapi diganti dengan Blue Curacao dan Sprite. Terus yang kedua, Wuwu, yang dibuat tanpa jus jeruk. Terus ada lagi yang ketiga, tapi ini dengan variasi alkohol yang dibuat bebas gitu ya. Tapi kadang disebut sebutannya berbeda namanya, yaitu kadang disebut sex on the beach, cuddles on the beach, atau virgin on the beach. Jadi ya semuanya tetap sama sih, cuma beda penyebutan aja. Oke, lanjut. Hardin yang mendengar itu sangat khawatir terjadi sesuatu dengan Tessa, lalu datang menyusulnya. Memang orang berdua ini masih saling mencintai satu sama lain sih sebenarnya, tapi ya begitulah, gengsi-gengsian. Tessa dan Trevor pun kembali ke hotel. Mereka pun mengobrol tentang banyak hal, salah satunya tentang buku favorit Trevor. Dan secara tidak sengaja, Tessa menumpahkan minuman wine Trevor. Ya, wine dicampur koktail. London mengatakan yang sebenarnya kepada Tessa dan ia mempercayainya karena melihat Tessa yang selalu menggunakan taksi online untuk ke kantor dan hari itu juga merupakan hari ulang tahunnya. Trevor berinisiatif memberi Tessa sebuah hadiah, yaitu perhitungan kredit membeli mobil bekas dengan asuransi yang cukup murah. Tessa sangat gembira akan hal itu dan tanpa sadar Tessa mencuminya juga. Trevor dibuat salah tingkah dan menabrak di kantor. Trevor, bukannya dikasih apa kayak bunga atau gimana? Tapi sebenarnya sih ini cukup unik sih ya. Memang zaman sekarang itu pengekspresian dalam pemberian hadiah itu bermacam-macam sih guys. Oke, lanjut. Tessa kembali ke apartemen tempat dia dan Hardin sebelumnya tinggal. Tessa ke situ untuk mengambil sisa barang miliknya dan melihat hadiah yang diberikan Hardin kepadanya untuk ulang tahunnya. Ya, ngapain coba datang-datang lagi? Kan udah gak ada hubungan ya. Ya itulah resikonya kalau tinggal serumah ya guys. Terlalu bebas. Tiba-tiba Ibu Hardin, Trish datang bersamanya. Pasangan itu terpaksa berpura-pura mereka masih bersama karena Hardin tidak memberitahu ibunya tentang perpisahan mereka. Terkesan seperti disengaja ya, tapi ya lanjut. Keesokan harinya, Tessa pergi menemui ibunya, Carol, dan mantan pacarnya Noah. Tessa tiba di depan rumah ibunya, dan tanpa tersadar, Noah mengatakan bahwa ayahnya datang menemuinya, tetapi ibunya, Carol, menyuruhnya pergi. Nah, di sini guys, nanti akan bakal ketahuan mulai ada petunjuk-petunjuk sedikit ya, siapa ayahnya ya. Oke, lanjut. Tessa sangat kecewa dengan hal itu dan menemui Hardin kembali. Malamnya, Hardin bermimpi tentang kejadian pemukulan ibunya oleh ayahnya saat ia berusia 8 tahun. Mungkin karena si Hardinnya belum baca doa ya? Yeah. Sebagai hadiah ulang tahun Tessa, Hardin mengajaknya jalan-jalan, bermain ice skating dan yoga. Tetapi disela oleh Kimberly yang menanyakan apakah pasangan itu dapat mengasuh putranya, Christian, yang bernama Smith. Setelah itu Hardin memberinya gelang jimat dan Hardin berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi dan mereka berbuat cinta lagi di kantor Tessa. Sebenarnya kalau dengan adegan cumian aja sih cukup sih, nggak perlu sampai begituan ya. Ya, lanjut. Pada hari Natal, Hardin, Tessa, dan Trish diundang Ken dan Karen untuk merayakannya. Hardin sangat cemburu atas kebahagiaan keluarga baru Ken, ayah Hardin, karena ia tidak pernah merasakannya. Hardin pun menjauh dari pesta dan menemukan sebotol minuman wine, dan ia pun meminumnya. Hardin menjadi mabuk, dan ketika kembali ke pesta, Ken terus-terusan bercerita tentang keluarganya, seolah telah melupakan semua yang diperbuatnya kepadanya dan ibunya.
Hardin pun kalau bahasa Palembangnya itu nyesak. Kemarahan Hardin sudah sangat memuncak, ia lalu memukul Ken. Tris sangat menyayangkan perilaku Hardin. Tris tidak pernah melupakan, tapi ia hanya mencoba untuk memaafkan Ken dan melangkah maju, karena menurutnya kebencian hanya akan menghancurkan dan orang-orang di sekitarnya. Tris pun lalu pergi ke bandara. Saat Tessa pergi, Hardin mengamuk di kamarnya. Ia minum-minum dan tidak mempedulikan Tessa dan tertidur di sofa. Di tempat kerja, Tessa menceritakan kejadian itu kepada Trevor, yang memperingatkan bahwa hubungannya dengan Hardin tidak akan berakhir dengan baik. Tapi nyatanya Hardin menelpon Ken dan meminta maaf atas perilakunya. Pada malam tahun baru, Tessa bergabung dengan Hardin di sebuah pesta. Hardin berbicara kepada Jamie yang sebelumnya membuat taruhan dengannya. Hardin lalu meminta maaf padanya. Tessa dan Molly yang masih saling benci terlibat perkelahian fisik yang lalu dipisahkan oleh Hardin. Hardin lalu membawa Tessa ke kamar lamanya, tempat mereka berbuat cinta. Tanpa sepengetahuan Tessa, Hardin membaca teks di teleponnya dari Vance tentang kepindahan Tessa ke Seattle, dan ia juga membaca pesan dari Trevor yang menyelamatinya. Hardin merasa marah, ia lalu meninggalkan kamarnya dan bertemu dengan Jamie, memintanya untuk merahasiakan yang terjadi di antara mereka tadi. Tessa selalu mengartikan ini sebagai sebuah drama perselingkuhan, dan secara impulsif mencium orang asing di depannya, meskipun Hardin telah berusaha untuk menjelaskan. Mereka berdua bertengkar dan Hardin tidak kembali ke rumah atau bahkan menjawab pesan dari Tessa sepanjang malam. Ketika dia menelponnya keesokan harinya, Tessa yang sedang menyetir teralihkan perhatiannya sehingga menyebabkan kecelakaan mobil. Hardin yang tanpa sengaja melewati TKP itu mengejar ambulan yang membawa Tessa, tapi tidak terkejar. London yang mengetahui Tessa mengalami kecelakaan sangat marah kepada Hardin dan menanyakan apa yang ia lakukan kepada Tessa. Hardin lalu menelpon Tessa, tetapi Trevor yang menjawab teleponnya dan menyuruhnya untuk menjauh darinya. Hardin yang merasa ia hanya membuat Tessa sedih saja. Ia merasa Tessa hanya akan susah bersamanya. Hardin pun menulis surat kepada Tessa yang menjelaskan masa lalunya dengan Jamie, dan Hardin sudah mengakhiri hubungan mereka. Hardin pun terbang ke London untuk melupakan Tessa. Perlahan demi perlahan, Hardin berubah dan mulai berhenti melakukan kebiasaan buruknya. Kebanyakan punnya ya guys. Sorry. Lanjut. Tris meyakinkannya untuk memaafkan ayahnya dan juga tidak menyerah pada Tessa. Perkataan ibunya menggerakkan hati Hardin, dan ia pun menyuruh Hardin untuk pergi ke pesta perpisahan Christian, yang mana itu merupakan kesempatan untuknya bertemu Tessa dan mengungkapkan semua perasaannya. Fakta lain terungkap kalau Christian pernah berpacaran dengan ibunya, tapi tidak berjalan dengan baik. Wajar aja kalau misalkan dia diterima di perusahaannya ya. Oke, lanjut. Di pestanya, Christian bersulang untuk rekan-rekannya. Lalu ia melamar Kimberly, dan Kim pun menerimanya. Trevor yang hadir menanyakan apakah Tessa akan mengambil kesempatan ke Seattle. Tessa mengatakan dia tidak akan melewatkan kesempatan itu. Pacaran boleh guys, tapi karir tetap nomor satu dah. Karena merasa Tessa sudah move on dari Hardin, Trevor pun berencana mengungkapkan perasaannya kepada Tessa. Dan ia juga mengatakan kepada Tessa bahwa di rumah sakit pada saat kecelakaannya, Trevor menyuruh Hardin untuk menjauh darinya. Tapi sebelum Trevor mengatakan perasaannya kepada Tessa, ia pun hendak melakukan persiapan dan ia lari ke toilet untuk melatih bagaimana cara yang tepat untuk mengatakan perasaannya. Di bagian kredit film nanti kita juga akan mengetahui bahwa Trevor sebenarnya sedang berlatih di depan cermin untuk mengajak Tessa berkencan. Tanpa disangka, Hardin muncul di pesta itu. Tessa masih merasa kesal. Ia pun meninggalkan pesta itu. Hardin mengikutinya keluar. Ia mengira Tessa sudah pergi. Tapi tiba-tiba ia muncul di belakang dan keduanya pun meninggalkan pesta bersama. Naik Uber yang sama mengantar Tessa ke kantornya dulu. Tapi kalau menurut gua sih, dua-duanya salah sih. Karena ya saling mementingkan ego masing-masing. Yang satu nggak mau dengerin penjelasan. Yang satunya main cabut aja ke London. Ya jadinya nggak ada komunikasi antara mereka berdua dan tidak bertemu, itu suatu pendapat itu tidak ada ruang temu gitu ya, namanya percintaan ya, rumit dan meninggalkan Trevor yang terlambat.
Hardin mengatakan kepada Tessa kalau ia membuat tato baru di punggungnya, dan Hardin juga berjanji pada dirinya sendiri dan Tessa bahwa dia tidak akan pernah meninggalkannya. Saat mereka sedang jalan berdua, tiba-tiba pria tak dikenal yang ditemui Hardin pada scene awal datang kembali dan mengungkap dirinya adalah ayah Tessa. Dan film pun tamat. Kita tunggu saja ya kelanjutan dari filmnya. Katanya sih bakal ada film after yang lainnya, masih dengan judul yang sama. Ya, kesimpulannya sih untuk film ini, ya percintaan itu memang rumit sih kalau untuk di masa-masa ya kisaran mungkin setelah puber. Nah, setelah itu mungkin agak rumit sih mungkin. Ya perasaan kita masih labil ya. Tapi begitulah. Bumbu-bumbunya banyak juga di situ. Tergantung dari kita bagaimana menjalaninya sih. Oke, gitu aja mungkin ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk video-video berikutnya. Dan pastikan nyalakan loncengnya juga. Dan follow juga akun sosial media dari kita. Di link deskripsi udah tertera. Oke, segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.